Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-40 dalam kajian membaca dan memahami kitab Tahriru Tanqihil Lubab karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam fikih madhab Imam Syafi'i. Qala rahimahullahu ta'ala babul kitabah, bab tentang kitabah. Kitabah yang kalau sering kita tahu, kitabah itu menulis ya. Namun yang dimaksud di sini adalah akad antara budak dengan tuannya untuk membebaskan si budak ini, untuk membebaskan dirinya dengan cara membayarkan sejumlah uang ke tuannya secara berangsur-angsur. Jadi istilahnya di sini si budak membeli dirinya. Yang biasanya orang lain beli dia, saya beli budak kamu, nanti saya bebaskan. Di sini budaknya membeli dirinya sendiri dari tuannya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akad ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Orang-orang yang budak-budak kamu yang minta untuk membebaskan dirinya dengan cara membayar sesuatu, maka lakukanlah akad tersebut kalau memang kamu tahu mereka mampu untuk cari uang. Di sini menunjukkan bahwasanya terkadang budak itu malah tidak ingin membebaskan dirinya. Jangan kita kira, oh, kok ada orang menjadi budak, orang dikuasai oleh orang lain, ada orang kok diperjualbelikan. Maka kita katakan ada budak yang sebelumnya kita katakan budak itu memang milik, tapi wajib bagi pemiliknya untuk menafkahinya. Karena nafkah itu yang dibicarakan oleh para ulama adalah nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk istri, nafkah untuk kerabat, nafkah untuk budak atau khadim, nafkah untuk hewan. Jadi kalau seorang tuan itu punya budak, dia wajib menafkahi. Enggak mampu menafkahi, bebaskan saja. Nah, terkadang ada budak, dia mending jadi budak daripada bebas. Kalau saya bebas, saya harus cari uang sendiri. Ya, kalau cari uang sendiri berarti kadang bisa dapat, kadang nggak bisa dapat. Tapi kalau saya jadi budak seseorang, dia wajib dikasih makan saya. Walaupun saya lagi nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang dia berikan. Jadi di sini terkadang seorang budak yakin nih, kalau saya bebas saya bisa cari uang sendiri. In alimtum fihim khaira, kalau kamu memang tahu mereka itu bisa cari duit. Ada budak yang saya biarin gini aja lah, nggak usah bayar biar bebas. Disuruh cari uang sendiri juga nggak akan bisa saya kok. Saya harus tetap kerja sama tuan saya. Nah, jadi di sini ketika seorang budak mau bebas karena dia merasa bisa cari uang sendiri untuk dirinya sendiri, kemudian dia melakukan, Pak, saya mau beli diri saya sendiri, boleh enggak? Baik, 50 dinar. Baik Pak, 50 dinar Pak ya. Cicil ya Pak ya. Emang namanya kitabah pasti cicil. Nah, ini mereka kemudian melakukan akad kitabah demi untuk membebaskan dirinya. Tasihhu bi syartin, sah akad kitabah ini. Kenapa dibahas ini oleh para ulama? Kan malah harusnya dianjurkan. Kenapa dibahas seperti ini?
Karena sebagian ulama mengatakan, ataupun jumhur ulama mengatakan, kitabah ini merupakan akad yang yukhaliful usul, yang bertentangan dengan hukum asalnya. Asalnya, apa maksud hukum asalnya? Pada dasarnya, seorang budak itu tidak punya harta. Pada asalnya, seorang budak dapat warisan saja dari orang tuanya, dapat hadiah dari orang lainnya, itu milik tuannya. Itu pada asalnya. Kamu pergi sana, kamu pergi sana cari uang, dapat uang, ada yang ngasih uang, semua yang dibawa pulang oleh dia itu bukan punya dia, itu punya tuannya. Bagaimana dia bisa memiliki uang? Dia sendiri dimiliki oleh orang lain. Dia tidak memiliki tubuhnya sendiri. Nah, tapi kemudian kok bisa dia tidak memiliki uang? Pekerjaan yang didapatkan memang untuk tuannya, tapi kok bisa dia membeli dirinya sendiri ke tuannya pakai uang dia? Loh, tadi dibilang nggak ada uang. Sekarang kok dia membeli pakai uang dia? Itu kan bukan uang dia, itu kan uang tuannya aslinya. Nah, ini yang kita katakan. Akad kitabah termasuk akad yang dikatakan oleh jumhur ulama yukhaliful usul. Beda dengan dasarnya. Dasarnya budak tidak punya uang, semua yang dia miliki adalah punya tuannya, tapi giliran untuk kitabah seakan-akan si budak punya uang untuk bayar dirinya. Nah, makanya dibahas di dalam muamalah. Baik. Tasihhu, sah akad kitabah ini benar-benar si budak ini bisa memiliki uang untuk membayar dirinya, bisyaratin an yukatiba kullar raqiq, dengan syarat yang dijadikan pembebasan itu adalah seluruh tubuhnya, seluruh tubuh si budak ini. Maksudnya apa? Tidak boleh melakukan akad kitabah pada separuhnya. Pak, saya mau beli kebebasan saya separuhnya, Pak, ya, enggak berlaku. Istilahnya, dengan perbuatan seperti ini dia tidak bisa memperoleh kemerdekaan penuh. Nah, ini tidak dilakukan akad kitabah. Saya mau beli separuhnya katanya. Ada orang merdeka separuh? Ada. Yang mana hari ini saya kerja untuk diri saya, karena saya bekerja sebagai orang merdeka. Separuh hidup saya itu merdeka, separuh hidup saya budak. Kalau bekerja hari ini, karena kita sudah sepakati selang-seling, misalnya hari ini saya kerja, apa yang saya dapat adalah punya saya. Besok kalau saya kerja, apa yang saya dapat adalah punya tuan saya. Kok bisa ada orang merdeka separuh? Yaitu budak yang dimiliki oleh dua orang. Dua orang mewarisi seorang budak, separuh-separuh, kemudian ada yang satu, udah saya bebaskan aja, maka bebaslah dia separuh. Nah, kalau ini mau akad bebas separuh, enggak berlaku. Kalau mau sekalian semuanya. Illa an yakuna baqiyahu hurran, an yakuna baqihi hurran. Kecuali kalau memang orang itu memang tinggal separuh lagi budaknya. Baru boleh kamu melakukan akad kitabah pada separuhnya dia. Yang satu sudah membebaskan, yang satu mau mengadakan akad kitabah saja, enggak mau membebaskan secara gratis. Au an yukatibahu malikahu ma'an, ataupun kedua-dua pemiliknya. Kalau tadi kan satu pemilik sudah membebaskan, satu lagi tinggal kitabah, atau yang sekarang kedua-dua pemiliknya yukatibahu ma'an, sama-sama melakukan akad kitabah kepada dia. Jadi mereka separuh-separuh. Ini maksudnya pengecualian dari tadi, nggak boleh melakukan akad kitabah kecuali penuh. Nih kok bisa separuh-separuh? Kok bisa separuh? Gara-gara kami separuh-separuh yang ujungnya penuh juga. Kalau berhasil dia tunaikan seluruh angsuran kitabah. Wattafaqatin nujumu
Dan sudah disepakati angsuran. Nujum di sini bukan artinya bintang ya. Nujum itu angsuran premi yang dibayarkan berangsur-angsur. Wattafaqatin nujum, dan disepakati berapa dia mengangsur. Wa ju'ilal malu ala nisbati milkaihima, dan kemudian harta yang diangsur ini dibagi sesuai dengan hak kepemilikan dua orang ini. 50-50. Orang ini dua laki-laki mewarisi seorang budak sama-sama 50-50%. Berarti kalau dia sudah disepakati 50 dinar, berarti setiap dia menyetor 1 dinar milik berdua, 50 setengah dinar. Ataupun dia kepemilikan 2 orang, laki-laki dan perempuan. Laki-laki seperti 2/3, perempuannya 1/3 karena 2/1. Ketika melakukan akad kitabah, setoran 1 dinar, berarti bagi sesuai dengan prosentase kepemilikan mereka. Maka yang seperti ini sah. Walaupun masing-masing orang bukan membebaskan 100%, namun kesemuanya membebaskan 100%. Wa an yaqula, akad kitabah itu dilakukan dengan cara idza addaita ilayya fa anta hurrun. Kalau kamu menunaikan kepada saya sekian, menyerahkan uang sekian, maka kamu bebas. Itu termasuk di antara lafal ataupun shighah akad kitabah. Au yanwiyahu, atau dia meniatkannya. Di sini dikatakan fala yakfi lafzul kitabah bila ta'liq wala niyah idza addaita ilayya fa anta hurrun aw yanwiyahu, ataupun diniatkannya, ataupun dia niatkan seperti itu. Kalau kamu menyerahkan kepadaku sekian, maka kamu bebas. Insyaallah pakai niat pun bisa ini ya. Harus sighahnya saja. Wa an yakuna iwaduha ma'luman, dan harus jumlah uang yang disetor itu harus jelas. Wa an yata'addadan najmu, dan setoran itu harus berangsur-angsur. Dalam syarah dikatakan fala tajuzu bi'iwadi halin wala binajmin wahidin. Tidak benar akad kitabah itu dengan cara ini saya bayar sekian 50 juta sekarang, 50 dinar sekarang. Itu bukan dinamakan akad kitabah namanya. Ataupun 50 juta sekali setor, bukan akad kitabah itu. Namanya akad kitabah itu pasti berangsur-angsur. Berarti kalau 50 dinar langsung apa itu namanya? Itu akad beli langsung, bukan akad kitabah. Dia beli dirinya sendiri langsung. Fa in kanat ala dinarin wa khidmati syahrin lam tajuz. Kalau akad kitabahnya bukan pembayaran pakai uang ataupun pakai benda, tapi ada di antaranya pembayaran pakai khidmah. Khidmah itu pelayanan ataupun jasa.
Contohnya, saya melakukan pembebasan diri saya dengan membayar sekian dinar ditambah dan khidmati syahrin. Tambah, saya kerja untuk kamu, saya melakukan ini, saya memperbaiki ini untuk kamu selama 1 bulan. Aw ala lam tajuz, maka itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar mainnya pakai uang tok. Itu baru dinamakan akad kitabah. Aw ala khidmati syahrin wa dinarin fi athnaihi aw ba'dahu. Atau kalau khidmati syahrin wa dinarin fi athnaihi. Kalau yang sebaliknya, saya kerja 1 bulan, kemudian dengan sekian dinar pada pertengahan pekerjaan saya atau setelah saya kerja, maka itu dibolehkan. Ini dibalik saja nggak boleh ya. Berarti ada akad cara-cara tertentu. Wa hukmu fasidiha hukmu sahihiha. Hukum akad kitabah yang fasid itu seperti hukum akad kitabah yang sahih. Di sini wallahu taala alam beda dengan akad jual beli biasa. Yang kalau fasid ya sudah nggak sah jual belinya. Kalau ini walaupun fasid sah jual belinya. Kita lihat contohnya. Lifawati syaratin aw lifasadin. Baik, misalnya dia membuat sebuah syarat yang tidak sah. Saya bebaskan, saya beli diri saya sendiri pakai sekian botol minuman keras. Ini pembeliannya tidak sah. Hukumnya syaratnya tidak iwatnya benda yang mau dibayarkan itu benda yang haram, tidak sah. Berarti sahkah jual beli dia? Jual belinya tetap sah. Tapi nanti nggak boleh bayar pakai itu. Tapi tetap kamu jual beli sah dengan kamu membayar sesuatu, kamu nanti akan bebas. Nah di sini wallahu taala alam menunjukkan bagaimana syariat menganjurkan pembebasan budak. Bahkan akad yang tidak sah saja disahkan demi untuk bebas. Jadi dalam syariat itu seseorang bisa menjadi budak cuma 1 jalannya. Seseorang dari merdeka jadi budak cuma 1 jalannya. Adapun dari budak seseorang menjadi budak orang lain bisa dengan berbagai cara. Dengan dihadiahkan, dengan dijual, dengan diwasiatkan, dengan diwariskan. Namun seorang merdeka bisa menjadi budak itu dengan cuma 1 caranya, yaitu dengan cara jihad fisabilillah. Namun untuk seorang budak menjadi bebas itu jalannya sangat banyak, bahkan sangat dianjurkan. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang kafaratnya ataupun tebusannya adalah bebaskan budak. Langgar janji, bebaskan budak. Zihar, bebaskan budak. Jima siang Ramadan, bebaskan budak. Pembunuhan tanpa sengaja, bebaskan budak. Dan juga dianjurkan tanpa ada pelanggaran untuk membebaskan budak. Nah, bahkan kita lihat di sini, akad kitabah yang batil, yang tidak sah pun dijadikan sah konsekuensinya, yaitu pembebasan budak dalam akad kitabah ini.
Illa, kecuali yang tidak berlaku kalau akad kitabah yang sahih dengan yang fasid, hukumnya sama-sama berlaku, yaitu hukum nanti dia bisa membebaskan diri dengan akad tersebut. Yang nggak berlaku apa? Fi annal fasidata ghairu lazimatin min jihati sayyid kama la talzamu min jihatir raqiqi mutlaqa. Bedanya adalah kalau yang akadnya sahih, akad kitabah sahih, itu kelaziman akad itu atau tidak lazimnya akad itu ditinjau dari dua sisi. Dari sisi si sayyid, si tuan, akadnya lazim. Artinya apa lazim? Si tuan kalau sudah menerima akad kitabah, dia tidak boleh membatalkannya lagi. Pak, saya mau nyicil 50 dinar untuk membebaskan saya sendiri. Boleh. Setelah 1 bulan, belum lunas, setelah 1 bulan, nggak jadi. Kamu tetap budak saya. Itu nggak boleh. Si budak, boleh dia, Pak. Nggak jadi Pak ya, saya budak aja lah. Jadi angsuran saya yang sudah 30 dinar itu ya tetap punya bapak. Yang 20 dinar lagi ya saya nggak jadi Pak ya. Itu boleh, si budak boleh menarik diri dari akad kitabah. Namun si sayyid, dilihat kalau akadnya sahih dia nggak boleh menarik diri. Kalau akadnya fasid dia boleh menarik diri. Itu bedanya. Wa anna sayyidahu yaruddu alaihi ma qabadahu minhu wa yarji'u alaihi biqimatihi. Perbedaan yang kedua adalah, ini perbedaan pertama antara lazim atau tidaknya akad seorang tuan dengan budaknya. Yang kedua, wa anna sayyidahu yaruddu alaihi ma qabadahu minhu. Pada akad kitabah yang fasidah, si sayyid harus mengembalikan semua yang sudah diterima tadi. Diterima sebagian tapi akadnya tidak sah, harus dikembalikan. Wa yarji'u alaihi biqimatihi. Kemudian si sayyid ketika hari pembebasan dia, budaknya itu, karena sudah akad bebaskan itu harus dibebaskan. Seperti akad kitabah harus dibebaskan, tapi yang sudah diterima harus dikembalikan gara-gara fasid. Cuma nanti pada hari pembebasannya dia, si tuan minta dari budaknya itu qimatahu, harga kamu. Di sini harus kita bedakan berarti di sini ada pembedaan antara harga saya, nilai saya dengan harga pembayaran kitabah tadi. Apa bedanya antara nilai sama harga tadi? Siapa tahu si budak ini nilainya adalah 100 dinar. Ini kalau saya jual 100 dinar ini. Karena dia pinter komputer, pinter ini, pinter itu dan sebagainya, pinter punya keahlian ini, dia 100 dinar. Lah, dia melakukan akad kitabah sama saya cuma 50 dinar. Oh, senang sekali saya. Oh, enggak senang ya. Kalau saya jual kan dapat 50 dinar gitu ya. 100 dinar. Tapi saya berarti ingin berbuat baik 50 dinar. Makanya kalau akad saya yang di kitabah ini fasid, tidak sahih, maka saya nggak boleh ngambil apa yang saya akadkan. Berarti yang sudah saya ambil saya kembalikan. Nanti ketika saat pembebasan dia, kamu harus bayar 100 dinar karena itulah harga kamu. Itulah nilai kamu.
Jadi seakan-akan saya ini asalnya bisa tebus diri saya pakai 50 dinar, murah berarti. Tapi kalau saya bayar harga saya itu sampai 100 dinar. Jadi di sini kalau memang fasid kitabahnya tetap berlaku pembebasannya, namun si budak ini harus membayarkan nilai dia, harganya dia di saat hari pembebasan. Nggak pakai lagi uang kitabah, karena uang kitabah sudah fasid akadnya. Wa annahu, dan perbedaan yang lain pada akad kitabah yang fasidah, la ya'tiqu bi adaihi ba'da mauti sayyidihi, tidak terbebaskan dengan dia tetap membayarkan setelah meninggalnya sayyidnya. Berarti kalau akad kitabah yang sahih, dia bisa membebaskan dirinya walaupun sudah mati tuannya. Wala fima idza hatta anhu sayyidahu syai'an minan nujumi. Begitu juga dia tidak terbebaskan ketika si tuannya menggugurkan sebagian setoran. Ya, seperti kredit motor ya. Sekian bulan. Sekian bulan per bulan 1 juta. Ada 3 bulan digugurkan. Itu namanya diskon setoran. Nah, ini juga dalam kitabah nanti ada anjuran malah untuk mendiskon. Menggugurkan tadi berapa? 50 juta. 50 bulan ya. 1 bulan 50 minggu ya. 1 minggu 1 dinar, 50 dinar. Baik. Berarti nanti ada digugurkan menjadi ujung-ujungnya ternyata cuma 45 dinar. Nah, dikatakan di sini dia tidak langsung bebas apabila dia menggugurkan sebagian dari najem kitabah ya dalam akad kitabah yang fasidah tadi. Wa yajibul ita'u. Nah, di sini kemudian ada sebuah akad, ada sebuah anjuran, bukan anjuran, kewajiban bagi si tuan, itaun. Dia tuan tuh wajib memberikan diskon. Karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Kamu melakukan akad kitabah sama budakmu berapa? 50 dinar. Wajib kamu bantu dia. Pakai apa? Pakai hartanya Allah yang dititipkan kepada kamu. Jadi kamu harus tetap ada ita. Ita itu ata yu'ti. Memberikan. Harus ada pemberian. Wajibul ita'u, wajib memberikan sesuatu. Dalam syarah dikatakan bi an yahutta anil mukatabi qabla idqihi aqallu mutamawwilin minan nujumi. Caranya adalah dengan cara menggugurkan beberapa bagian dari setoran, ataupun ketika sudah tunai setorannya 50 dinar, dikembalikan sebagian. Au yadfa'uhu ilaihi minha ba'da qabdihi au min ghairiha. Hal ini berdasarkan qala ta'ala wa atu min malillahi alladhi atakum. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum.
Illa kecuali idza katabahu fi maradi mautihi wa lam yahtamil thuluth akthar min qimatihi. Kecuali kalau dia melakukan akad kitabah tersebut di saat dia hampir mati. Tuannya ini dalam keadaan sakit hampir mati. Walam yahtamilis thuluthu aktsara min qimatihi. Mana katanya ini? Gimana istilahnya, katakan walam yahtimil thuluth, yang mana kalau orang yang hampir mati itu dia tidak boleh melakukan derma lebih daripada sepertiga hartanya. Nah sekarang dia melakukan akad kitabah dengan budaknya di saat dia mau mati. Kemudian dia kan dapat setoran dari budaknya, kemudian mau dikasihkan, kan dia wajib memberikan, menggugurkan sesuatu. Nah, ternyata yang digugurkan ini adalah yang bisa lebih daripada sepertiga. Nah, berarti dia seorang yang mau mati itu dia tidak boleh menderma lebih daripada sepertiga hartanya. Lah ini dia mau ngasihkan ke budaknya sepertiga hartanya. Maka di sini tidak boleh karena harus minta izin dari ahli waris. Intinya di sini adalah ketika orang hampir mati dia tidak boleh melakukan derma lebih daripada sepertiga hartanya. Nah, di sini ternyata di sini ita itulah derma, memberikan sesuatu, membantu, maka dia tidak boleh sampai lebih daripada sepertiga hartanya. Au katabahu ala manfaati nafsihi, ataupun kitabahnya adalah tadi kitabahnya adalah manfaat, yang sebenarnya akadnya adalah tidak sah. Ataupun fasidah. Maka di sini tidak wajib untuk diberi. Saya kitabahnya pakai saya kerja sekian. Saya tugas sekian. Maka di sini tidak wajib untuk dibantu, karena yang wajib dibantu adalah kalau setorannya adalah uang. Oh, afwan. Tadi yang dibilang tidak sah itu fa in kataba ala dinarin wa khidmati syahrin lam tajuz, ya. Berarti bukan tidak boleh melakukan pembayaran pakai khidmah, tapi nggak boleh dicampurkan yang ada setoran yang tidak apa istilahnya, berangsur, harus berangsur. Nah, kalau di sini berarti kalau dia melakukan akad kitabah dengan kerja, bukan dengan menyetor uang, itu dibolehkan asal ada angsuran-angsurannya, akan tetapi tidak wajib untuk melakukan ita. Au kitabatu ala manfaati nafsihi,
maka di sini tidak wajib ita, dan akadnya boleh. Seorang melakukan akad dengan bekerja sekian lama berangsur-angsur. Walahu akhdhul 'iwadi 'ala al-'idqi aidan fi bai'ir raqiqi bin nafsihi. Bagi si tuan boleh ngambil iwad itu ongkos ataupun uang ataupun pembayaran alal idqi aidan fi bai'ir raqiqi min nafsihi. Kalau tadi kan dia mengambil nyetor kan, kalau sekarang enggak, dia, Pak saya mau beli diri saya boleh enggak? Berapa? Harga kamu berapa? Harga saya sekian Pak, nilai saya sekian, 100 juta. Baik, kamu silakan beli diri kamu 100 juta, tapi saya pingin ada iwad, ada yang lain yang harus kamu kasihkan ke saya biar kamu bebas. Jadi bukan hanya 100 juta, 100 sama tambah yang lainnya. Wa qawlihi li sayyidihi, dan juga boleh ngambil iwad kalau seorang budak mengatakan kepada sayyidnya, a'tiqni ala kadza, bebaskan saya akan kasihkan sekian. Fayaf'al, maka di sini bebas dia, dan boleh dia mengambil upah tersebut. Wal wala'u fihi ma li sayyidihi. Dalam kedua keadaan ini, dia membeli ataupun bebaskan saya dengan saya kasih sekian. Yang minta di sini adalah siapa? Budaknya yang minta beli. Maka di sini walaknya adalah milik sayyidnya. Walaknya itulah hak walak si seseorang dari mantan budaknya, yaitu diantaranya adalah hak waris. Wa qawli ghairihi lahu, kalaupun ada orang lain yang bilang, kalau tadi budaknya yang bilang, kalau sekarang orang lain bilang, a'tiq raqiqaka anni ala kadza, bebaskan budakmu atas nama saya bayar sekian. Faya'tiqahu wal wala'u lis-sa'il, kemudian dibebaskan oleh si A punya budak, si B bilang bebaskan budak kamu untuk saya atas nama saya. Dibebaskan oleh si A, namun dalam keadaan ini walaknya untuk si B, bukan untuk si A. Di sini perbedaannya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.